Nabi Isa menyembah kepada Allah, umat Islam ikut menyembah kepada Allah. Apa kata Allah? Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti beliau di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Sebelum bertanya, saya sedikit cerita dulu ya. Oke, silakan bercerita. Tadi dan kemarin saya bertanya naik ke koma orang Kristen tentang kenapa saya kalau ke gereja itu malah teringat lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Bang Juma, katanya gitu. Kata mereka, kamu mesti dibaptis, kamu sudah kerasukan si jahat, anu panjang lebar ceritanya. Sekarang sekedar mau membandingkan apa jawaban Bang Juma, kenapa kalau saya beribadah terus kenapa ingat ayat-ayat itu? Saya jawab ya. Iya ya Bang, silakan Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim surah Al-Anfal mengatakan begini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ayat ini menerangkan bahwa ketika ada manusia yang hatinya kemudian terketuk ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka kemudian itu adalah tanda-tanda orang yang punya iman di dalam dirinya. Meskipun saudara misalnya bukan seorang muslim, tapi kalau ini dikembangkan terus untuk membuka diri, hati Anda bergetar, jiwa Anda kemudian terarah kepada Al-Quranul Karim, sangat boleh jadi Anda bisa mendapatkan hidayah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, itu tanda-tanda orang beriman. Orang beriman artinya orang yang percaya ada pencipta langit dan bumi yang kemudian disebut Allah, namanya Allah. Artinya ketika Anda masuk ke rumah gereja, tempat Anda beribadah, lalu yang Anda ingat itu ada ayat suci Al-Quran, itu bertanda bahwa sudah ada cahaya di dalam hati. Kalau ada yang mengatakan iblis, ya nggak mungkin lah iblis itu ada. Mengatakan, oh itu ada pengaruh Anda dibaptis lagi. Enggak lah. Karena Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minun haqqallahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi kalau saudara mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian saudara hatinya kemudian tersentuh, itu tanda-tanda ada iman di dalam diri Anda. Kembangkan itu, Bung. Karena Al-Quran itu bukan mantra. Al-Quran itu firman dari langit. Bukan bahasa manusia, tapi adalah bahasa pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Siap. Sebentar ya. Ada satu lagi nih. Surat Ali Imran ayat berapa ya? Yang isinya
Isa, sesungguhnya aku akan mematikan itu. Nanti saya lanjut sebentar-bentar. Ini pemberitaan buat abang-abang semuanya ya. Suara Bang Juma itu suka diputar loh di gereja. Ada yang mutar suara Bang Juma. Oh ya? Iya, bukan untuk edukasi, tapi sekedar menguatkan doktrin para pendeta bahwa nantinya perbandingan bahwa ayat-ayat itu salah atau gimana. Tapi saya bukan membahas itulah. Saya mau mempertanyakan tentang wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau. Sedangkan umat Muslim yakin bahwa Isa tidak dimatikan, tidak wafat ya. Itu di surat apa ya Bang ya? Yang mana ini ayatnya? Di Ali Imran ayat 55 kah? 56. Ada yang tahu? Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara wajar dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku. An-Nisa mungkin. Ali Imran dong. Ali Imran. Iya. Ali Imran 55 atau 55 Maryam atau Maryam 33. An-Nisa ayat 157. Enggak, ini coba saya baca Ali Imran Bukan ayat 55 katanya dulu. Saya baca Ali Imran 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu." Sebentar Jang, saya potong Bang. Saya izin ya, saya sekalian menagih janji Bang Juma ya. Dulu kemarin saya Bang Juma sudah berjanji kalau saya minta sesuatu pasti dikabulkan ya. Saya ingin Bang Juma membacakan tilawah ini, ayat ini ya. Oke, baik. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Sadaqallahul azim. Silakan. Ayat ini memang sangat menarik ya sahabat-sahabat sekalian. Di ayat 55 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku mengambilmu,
mengangkatmu kepadaku serta mensucikan dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu kuberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi di sini ayat ini menjelaskan pengikut Nabi Isa. Nabi Isa menyembah kepada Allah, umat Islam ikut menyembah kepada Allah. Nabi Isa sholat, umat Islam ikut sholat. Umat Nabi Isa kemudian berpuasa, umat Islam demikian adanya. Beliau juga sunat, kita umat Islam juga sunat. Apa kata Allah? Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti beliau di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Makanya ketika kita sesi debat, orang-orang kafir itu selalu di bawah. Tidak bisa mereka menang, karena itu sudah janji Allah. Fa'ammal ladina kafaru, maka adapun orang-orang kafir kata Allah, fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Gila ini ayat, benar-benar gila ini ayat. Apa kata Allah? Maka akan aku azab orang-orang kafir itu dengan azab yang sangat keras di dunia. Di dunia loh. Di dunia. Apa bukti azabnya? Coba kita lihat sepanjang kita berdiskusi. Tuhan itu maha kuasa. Ya. Bisa enggak dia tidak kuasa? Enggak bisa. Tapi Yesus maha kuasa enggak? Enggak. Tuhan itu tidak bisa terbatas. Ya. Yesus terbatas enggak? Ya. Apakah Tuhan itu bisa menjadi Yesus? Bisa. Berarti bisa terbatas? Tidak. Yang betul yang mana? Tidak tahu. Pokoknya imani saya. Itulah azabnya. Itulah siksaan Allah yang tidak disadari oleh saudara Kristen. Fa'ammal ladina kafaru. Maka adapun orang-orang kafir, fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Wama lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada penolong. Nah, untuk itulah saudara Lukas, Anda sebagai seorang Kristen hari ini, Anda masih bisa menemukan penolong untuk keluar dari ajaran yang salah. Siapa penolong itu? Umat Islam yang siang malam kemudian memberitakan kebenaran tentang Yesus, tentang Islam, tentang ajaran-ajaran yang datang dari Allah sebelum Nabi Muhammad. Kami jelaskan, kami sampaikan tanpa ada tendensi bahwa kami harus disanjung, kami harus diakui, kami harus dikasih uang dan enggak, sama sekali enggak. Murni karena Allah. Karena kami ingin saudara-saudara kami juga merasakan keselamatan itu. Karena juga Al-Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada Islam dengan cara yang baik. Maka kami hadir di sini. Demikian, Bung. Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bang ya. Saya izin turun ya. Ya, silakan Bang. Yuk, Sehat selalu. Ya, amin. Buat Abang dan semuanya, malam semoga dimudahkan rezeki. Mau masuk Islam nggak? Doain aja ya. Amin. Mau masuk Islam? Doain. Amin, amin. Kami doakan semoga Allah melimpahkan hidayah, hati yang lembut untuk mengenali kebenaran. Silakan, mungkin masih ada yang ingin disampaikan teman-teman. Ini ke aku kalau ngobrol putus-putus nggak Gurunda? Enggak. Cuman pas Oh, mantap, kamu diam nggak ada alhamdulillah. suara. Wah, kok gitu ya? Iya, harusnya kalau kau diam itu tetap ada suaramu. Bang, apa ini turun sendiri bang? Sengaja nggak pamit juga. Sampai Oh, iya loh. pertanyaanmu tadi Bang Juan. Iya, silakan Dinda, mungkin ada ini Dinda Pera atau Jibril. Oh ini nih, kalau aku kan udah sering, Akhi Jibril aja untuk memperbanyak konten-konten di YouTube-nya. Silakan Akhi. Waduh, waduh. Ini.
Gimana Bang Mari tadi ngobrolin sampai mana? Maha Pencipta, betul nggak? Ya, kata Bang Juma kan kalau maha kuasa nggak boleh jadi manusia. Saya bantah itu secara akal. Kalau gitu ya Asik. udah, ngapain kita Tuhan kan? Asik. Ya kan? Kalau pakai akal nih seru Sama nih. Abang definisi maha itu apa sih Bang? Soalnya maha itu sesuatu yang tidak terbatas, Bang. Waduh, salah abangku. Kita yang batas. Salah abangku. Maha secara dictionary atau Oke, secara KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar, kekal dan terikat besarnya. Maha suci, kekal dan terikat sucinya. Maha pencipta berarti kekal. Dia selalu akan jadi menciptakan, bukan jadi ciptaan. Jadi secara definisi, maha besar itu abang sekarang udah paham ya definisinya artinya apa? Bang, saya tidak bertanya maha. Dah. Saya mencakup maha segalanya, bukan maha pencipta loh ya. Itu memang terikat, Bang. Kalau abang segmentasi semua, maha pencipta, maha suci, memang terikat sudah. Kan didampingi, saya menceritakan maha segalanya. Artinya sudah mencakupi semua, Bang. Iya berarti termasuk maha juga besar, bisa. maha... Loh. Jadi Boleh, Tuhan bisa mana maha Tuhan? lemah itu Bang? Predikat Bukan luas, tinggi, bukan Bang. Tuhan kalau lemah Bang. Makhluk lemah. Bang. Oke, saya terima itu. Kalau bukan lemah bukan Tuhan. Sekarang saya analogi batu. Batu itu apa, Bang? Keras kan sifatnya. Makhluk. Ya, bolehlah. Keras kan sifatnya. Hmm. Iya. Bisakah batu menjadi ringan? Itu sifatnya. Nah, ini abang paham nih. Batu menjadi Berarti ringan. sifatnya nggak bisa berubah-berubah gitu kan Bang? Iya. Sama kayak Tuhan Kenapa Bang. itu? Kenapa Sifatnya di Tuhan nggak Oke. bisa tiba-tiba jadi makhluk. Sama itu. Itu abang paham. Kenapa kamu tidak menuhankan batu saja? Sama kan? Loh, Tuhan batu nggak pantas disembah. Batu fungsinya apa? Sama-sama nggak bisa. Sebentar. Ini kan Sama-sama nggak bisa apa soal- ini? Ini kan Nah, soal lu, dia gali lubang. ini. Abang kejebak sendiri ntar jangan ke sono Bang. Ah. Enggak, tauhid Islam itu paling mudah dibantah, Bang. Jujur aja kalau kita bahas sekarang, lihat. Udah 14 abad bentar. nih kuat Sama. begini tiba-tiba abang datang membantah. Siap, silakan Bang. Batu sifatnya keras, ya. Itu sifatnya keras. Maha kan? Maha keras kah? Enggak dong, enggak maha dong. Keras. Masih bisa dipecahin. Enggak maha dong. Maha itu artinya Ya, masih kekal dan dipisahin. terikat, Bang. Batu itu kuat, keras, tapi enggak maha keras. Abangku. Masa nggak bisa bedain Batu sih nggak- keras sama maha keras? Nah, ini mau lanjut apa enggak? Mau dengar dulu. Bagaimana kalau sambung. bisa bantah? Kalau Sambung. argumentasinya belum kelar. Abang argumentasinya udah salah. Masa batu maha keras? Ini Bang, ini kan analogi. Kita predikatkan batu Baik. itu sebagai maha. Enggak dong, nggak bisa. Itu nggak maha. Itu udah menyalahi kodratnya. Masa ngajar kayak anak Maha itu artinya kekal. Abang paham nggak? Paham analogi, Bang? Iya, analoginya salah udah. Bang. Iya, analoginya salah abangku. Cari yang lebih Analogi itu konkret. nggak bisa. Analogi itu nggak bisa disalah, Bang. Oke. Analogi nggak bisa disalahin. Argumennya dari analogi itu yang bisa disalah. Gitu, Bang. Yaudah, terusin dulu deh, terusin deh. Makanya dengar dulu baru ngomong gini. Jika analoginya predikat batu kita gunakan maha, dalam artinya maha keras nih. Nah, pertanyaannya bisa nggak maha keras ini jadi ringan? Oh, nggak bisa. Loh, Korelasinya keras sama ringan apaan bang? Kalau ringan berat, keras lembek, gimana sih? Wah, ini analoginya ngaco nih orang. nggak bisa diskusi kamu bang. Gimana orang kamu nggak ngerti apa-apa gitu? Dia yang salah kok. Orang kau yang salah, mosok Aku keras. bertanya, Bang. Mosok keras bandingannya Bisa ringan gimana sih? Keras itu empuk. Bisa nggak? Kacau nih orang. Ini soal bisa. Nggak bisa. dan tidaknya. Kalau keras sama ringan Nah, itu kalau nggak nggak bisa, bisa. nggak nyambung. Kalau ndak bisa, Tuhan kan maha kuat. Bisa nggak menjadi maha lemah? Oh, nggak bisa. Sama dong konsepnya dengan batu tadi. Apa bedanya? Kenapa kamu tidak menuhankan batu? Ayo.
Karena nggak ada kemampuannya. Batu tuh nggak ada kemampuannya. Kenapa saya menuhankan batu? Nggak ada kemampuan. Iya, sama seperti Allah. Nggak ada kemampuan untuk menjadi lemah. Nggak ada kemampuannya untuk menjadi lemah. Dia maha kuasa. Iya. Dia nggak bisa karena jadi dia lemah. kuasa. Dia nggak bisa Iya, jadi karena lemah. nggak bisa. Karena kalau sedetik dia lemah, dia nggak jadi maha kuasa lagi. Jadi kuasa doang. Iya, karena nggak bisa kan? Paham nggak? Iya, karena nggak kuasa kan? Ya, Nggak kuasa. segininya abang mau maksakan Tuhan jadi makhluk. Bang, kalau Tuhan bisa jadi apa aja, saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi tai kucing, bang. Kalau abang kan Tuhannya mau bisa jadi apa Batu. aja, saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi apa aja. Nanti dia jadi iblis, saya nggak tahu. Dia jadi setan, saya nggak tahu. Ngeri kan Tuhan yang kayak gitu? Dulu. Nggak usah curhat, bantah dulu kenapa batu nggak bisa jadi ringan. Udah Oh, sama seperti dibantah Allah. dari tadi. Karena apa? Enggak, kalau mau nyamain gitu, Allah ini itu sama batu, sama anjing tuh berak. Tuhan abang berak nggak? Berarti sama? Nggak gitu dong logikanya. Nah, kan marah kan kalau digituin kan? Berarti Tuhan Anda sama kayak anjing. Gara-gara Marah kan sama-sama digituin? berak. Hah? Justru saya nggak marah. Berarti Tuhan Anda anjing. Justru karena Berarti Tuhan Anda Justru kayak karena anjing. nggak bisa Sama-sama kalian. bisa berak. Iya. Justru Iya. karena nggak bisa bedakan, makanya diartikan sama. Nah, Di kalau situ disama-samakan nggak bisa berarti Tuhanmu dibedakan. kayak anjing. Berarti Tuhanmu kayak Enggak. anjing, sama-sama Sama- berak gitu. Tuhanmu kayak anjing sama-sama Enggak. netek sama ibunya gitu. Nggak suka Gimana jelas. sih analoginya? Makanya saya bilang. Enggak cocok, enggak nyambung. Allah itu nggak bisa disama-samakan. Allah nggak bisa disama-samakan, enggak bisa. Sama. Jangan maksa. Itu bukti Nggak beda. bisa. Kalau itu bedakan dong. Oke, sekarang Kalau klaim gini. nggak bisa sama. Oke, sekarang Itu gini. bedanya dengan Oke, batu. analoginya gini loh, analoginya. Kamu bisa nggak makan tai? Bisa. 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 Tapi kamu mau makan tai? Bisa. Mau makan tai? Itu soal selera aja. Enggak, kamu bisa mau makan tai? Itu soal selera aja, tapi bisa. Saya tanya, kamu mau nggak makan tai? Kok Masa Allah selera nggak bisa? gimana sih? Loh, Kamu mau saya nggak makan tai? Itu selera. Nah, nggak mau berarti kamu bukan manusia kalau begitu. Iya kan? Apa bukan manusia? Katanya Allah tadi nggak mau jadi manusia, nggak mau jadi makhluk. Berarti bukan Allah. Nah, kalau kamu nggak mau makan tai, berarti kamu bukan manusia kau. Karena kau mampu Gimana makan tai, mau? tapi kamu nggak mau melakukan. Gimana maunya jadi manusia? Bisa aja enggak? Gitu loh. Bisa aja enggak? Bisa aja dulu. Baru mau dan tidaknya itu urusan Allah belakang. Bisa itu apa enggak? bisa jadi apa saja, tapi dia tidak mau melakukan. Kenapa? Karena Kalau itu ada- menjijikkan. Manusia itu menjijikkan. Di dalam kitabmu, kitab Ayub 25 ayat 6, yang dilahirkan wanita itu belatung. Yesus itu belatung. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mau jadi belatung? Baca Ayub 25 ayat 5 ayat 6. Manusia itu adalah barenga itu belatung. Mau Tuhanmu jadi belatung? Ya kalau mau Tuhanmu aja, jangan disamakan ke Tuhan saya. Kan gitu. Ya, makanya memang Lanjut, memang Bang Jibril. Tuhanmu sama dengan batu. Tuhanmu sama dengan batu. Tuhanmu dengan persamaan yang sama, Iya, anjing Tuhanmu sama boker. dengan anjing. Kalau begitu Tuhanmu sama dengan anjing. Karena sama-sama boker. Ya, karena Iya, Tuhan oke, tidak Tuhan bisa jadi sama dengan anjing. bisa Tuhan dia bantah. anjing. saya bisa Serem bantah. kau kan? Oke. Wah, parah ini. Masa Tuhannya kayak disamakan dengan anjing? Wah, parah ini, parah. Ini loh, Parah. katanya tauhid. Katanya tauhid. Bedain batu sama Allah nggak bisa. Nggak bisa mereka bedain batu sama Allah. Batu nggak bisa Kekuasaannya Allah itu maha kuasa, batu itu makhluk. Salah. Kalau kuasa mana kuasa? Batu itu bisa dibilang kuasa. Lah, Gimana sih? ya kuasa Yesus mana? Bisa dibilang. Kuasa Tuhan kamu mana? Jadi manusia bisa, kuasa Allah mana? Jadi makhluk. Kuasa Allah. Jadi makhluk. Kuasa Nah, Allah. saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi apa aja. Ya, karena batu. Karena saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi apa aja. Besok saya Iya. keluar rumah nginjek tai kucing, tiba-tiba Tuhannya abang. Ngeri kan? Ngeri kan saya? Saya takut bang. Takut. Jangan-jangan Tuhan jadi tai kucing. Itu kan udah mengakui. Yang lucunya
gini. Yang lucunya aku mau masak telur nih. Aku mau masak telur, ada minyak jelantah tuh. Minyak jelantah ya. Abis itu aku goreng, rupanya Tuhan ini minyak jelantah. Saya nggak mau jadi Tuhan yang bisa jadi apa aja. Saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi apa aja. Kau harus menyembah batu aja. Kau harus Ya kau nyembah anjing aja karena Tuhanmu sama anjing gak ada bedanya. Sama-sama berak kan? Iya kan nyembah anjing nggak- anjing. Nggak, ini yang katanya mau ngebantah Islam. Taknya jadi nggak ada. Islam, Pak. Aduh. Udah, Dia mau nyembah anjing udah. ya. Kalau Ini- kau nyembah anjing aja, nggak usah ngajak orang. Kalau Islam hebat bisa bedain batu sama Tuhan. Ini sama. Kalau Jelas Kristen Tuhan tak beda hebat bisa dong. bedain antara Tuhan sama makhluk. Iya, Kristen nggak bisa bedain. Bahkan anjing pun dianggap Tuhan sama dia tadi kan. Bisa loh. Batu Nah, sama kuasanya iya sama kalau itu. Tuhanmu bisa gila. Kalau Tuhanmu kan bisa gila kan. Di dalam Markus 3 ayat 21, Tuhanmu gila. Allah nggak bisa gila. Itu bedanya, Bos. Loh, ini batu. Iya karena batu makhluk mati. Sejak kapan Allah itu bisa. Allah itu batu itu makhluk, Allah bukan makhluk. Jangan disamakan. Tapi kalau Tuhanmu kan Sama, jelas, bedanya Tuhanmu apa? kan makhluk. Loh, Klaim beda tapi nggak kasih perbedaan sama kok. Batu nggak Loh. bisa ada kuasanya jadi Tuhan ringan. saya Kalau nggak bisa ngalahkan Tuhanmu. Nah itu hebatnya. Gimana Nah, oke. hebatnya? Tuhan Jadi- saya bisa jadi ringan contoh aja nggak gini. bisa. Nih saya kasih contoh ya. Tuhan saya mengatakan Bisa bahwa dengar dulu dong. Tuhan saya mengatakan bahwa awal mula manusia itu seperti lintah. Itu sesuai dengan ilmu embriologi modern. Nah, menurut Tuhanmu manusia itu seperti keju. Itu jadi tertawaan. Nah, Tuhan saya lebih pintar daripada Tuhanmu. Tuhanmu goblok. Masa soal embriologi aja nggak ngerti? Ah, berarti Tuhanku lebih hebat dong. Kan gitu. Iya. Keju. Tuhan Di dalam Ayub, di dalam Ayub 10 ayat 10 katanya manusia itu seperti Bang. susu dan dikentalkan seperti keju. Ini Tuhan goblok ini. Masa manusia seperti keju? Lintah bang. Nah, Lintah bang. betul. Lintah itu binatang bang. Waduh. Awal mula manusia seperti lintah. Itu menurut embriologi modern. Binatang. Nah, memang iya awalnya seperti lintah. Kamu pernah belajar embriologi modern enggak? Hah? Ya udah. Pernah bedain enggak? batu sama Tuhan dulu ya. Kamu bedain Tuhan sama anjing aja nggak bisa. Makanya Tuhanmu kau samakan dengan anjing. Tuhan netek, anjing netek. Tuhan berak, anjing berak. Apa bedamu? Apa bedanya Tuhanmu dengan anjing apa? Tuhan gila, Tuhanmu gila. Nggak bisa dewasa. Oke, Nggak udah bisa cukup dewasa lah. Orang kan kayak kalau gini nggak ada gunanya. ngomong tauhid. Udah. Sadri udah. Itu makanya. Gua cari Bentar, yang lain diam cari dulu. cerdas. Ini urusan saya dulu, bentar. Bang Hendy. Sama bang. Mainkan Bang Hendy. Mainkan Bang Komar. Dengerin dulu, woi. Dengerin sebentar. Siapa yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Siapa yang Batu. Siapa? Batu tentara. Taruh, Res. Siapa yang membunuh? Marley, siapa yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Bedakan batu sama Tuhan susah loh orang-orang Islam ini. Iya. Wah, siapa yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Siapa yang bunuh Tuhan? Yang mati di tiang salib siapa? Orang terkutuk. Siapa namanya? Wih, Tuhannya terkutuk. Parah ini. Semua yang disalib itu orang terkutuk. Jadi Lah iya berarti Tuhanmu terkutuk kan? Wah parah ini. Ingat dalilnya. Ingat dalilnya. Isa datang untuk mematahkan salib, bukan Yang kedua pertanyaan, dengerin dulu. orang. Dengerin dulu. Siapa yang mengutuk Tuhanmu di tiang salib? Siapa yang mengutuk? Coba jawab, bro. Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Bro, siapa yang mengutuk Tuhanmu? Aduh, mampus lo ya. Lanjut lagi nih, dia nggak mau jawab. Tuhannya sama anjing sama aja, duh menjijikkan sekali. Parah, hoten. Tuhan kok disamakan dengan anjing, ngeri kali. Kenapa Marley? Kenapa Yesus menghapus dosa menjiplak batu di Yesaya 6? Katanya batu bukan Tuhan. Kok
Kok kemampuan menghapus dosanya dijiplak sama Yesus? Malah jiplak tai sapi lah. Tai sapi penghapus dosa. Keluaran 29:14. Tuhannya menghapus Penghapus dosa. dosa. Apa bedanya Tuhan Nah, sama itu. tai sapi? Kenapa batu menghapus dosa? Iya, Itu aja. tai Ah. sapi. Apa bedanya Tuhan Itu udah dengan tai makanya sapi? gua nanya. Batu kok hapus Di Keluaran dosa, Bang. 29:14 sama Yesaya 6 nomor 7 sampai 8 di sana Nabi Yesaya kan ngoncop-ngoncop batu tuh, terus mulutnya diampuni dosanya. Kenapa Nggak bisa. Loh, Yesus saya- menciplak saya- kemampuan batu di Yesaya? Ada mas? Sebenarnya saya nggak ingin. Saya nggak Apa ingin bedanya menghujat Tuhanmu sama tai sapi? sini, ya. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Kalau sama-sama menghapus dosa. Jawab. Batu Sama-sama Allah. kotor. Udah nggak mau jawab kotor dah. Udah. Sama kotor dan Nggak bau bisa dia. jawab dia. Waktu Hajar Aswad dibangkitin di hadis, Yesus dibangkitin di perjanjian baru. Kenapa ngejiplak batu ini Yesus ya? Mana Hajar Aswad itu dari mana, Bang? Hajar Aswad dibangkitin itu loh di hadis, sama kayak Yesus. Dibangkit. Kenapa dijiplak Dibangkit kemampuan oleh siapa? dibangkitin? Sama Dibangkit Allah. oleh siapa? Mana dalil? Sama juga kan Allah kayak di bangkitkan 1 Korintus batu. 6:14, Yesus dibangkitin Allah. Di dalam Mana hadis dalil, Hajar mana? Aswad dibangkitin Allah gitu. Kenapa Yesus sama Sampai batu Hajar sekarang. Aswad kok sama, kok setara dia? Sampai sekarang batu Kenapa dia Ketinggian sekarang kalau dibangkitkan? ketinggian Kores kalau sama Hajar Aswad sama tai sapi aja. Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Jawab. Sampai sekarang Jawab. Hajar Aswad masih nggak dibangkitkan. Jawab. Itu. Jawab. Apa bedanya Yesus dengan tai Dibangkitkan sapi? di mana, Bang? Hah? Dibangkitkan di mana, Di dalam Bang? kitab Keluaran, tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Apa bedanya Yesus dengan tai sapi? Jawab. Ya, Yesus menebus dosa. Itu bukan tai menghapus dosa. itu tai sapi Kristus nggak itu belakangnya Kristus tai lah, sapi orang dia Kristus. menghapus dosa kok. Kristus ya. Kristus lah, tai sapi Kristus. Yesus Kristus. Lo Apa bedanya? dikira Tuhan lu ada harganya di sini, Bre. Main adu hujat Tuhan lu habis di sini. Batu dibangkitkan. Bang. Cukup dulu. Gimana, Bang? Bro, Gimana tuh? Kudusif. udah Nggak kau jangan jawab terlalu tuh kan? Itu maksudnya gimana? Apa Udah, bedanya cukup, Tuhanmu dengan tai ternyata. sapi? Kalau sama-sama Male. jadi penghapus Udah, dosa. Kalian keroyok di Ya sini. udah. Apa Mare. bedanya Mare. Tuhanmu dengan tai sapi? Lalu kan ada sama-sama jadi pemuji penghapus wadah dosa. bertiga lu. Inilah akibat penghujat Male kayak kau. Iya. Tidak lebih kayak kau itu pupuk kandang Tuhanmu tahu, pupuk kandang. Bukan, saya disuruh ke sini tadi sama orang-orang di Facebook loh. Suruh masuk room Jumat. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Tai sapi Sampai dibakar sini. untuk menghapus dosa. Tuhanmu disalib untuk menghapus dosa. Terus bedanya apa? Tuhanmu dengan tai sapi, ha? Gak ada bedanya kan? Udah kabur Kalau dia. fungsinya sama-sama menghapus dosa, mampus kau di sini menghujat. Tuhan kok sama tai sapi nggak ada bedanya gimana sih? Pupuk kandang. udah. Tapi sebenarnya kalau dia baca datanya sendiri, Yesus itu juga batu penyuruh kok. Kalau dia membaca, cuma jarang baca Bible dia. Orang kayak gitu itu nggak bisa diajak dialog baik-baik. Makanya kata Yesus benar tuh. Jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi karena hanya diinjak-injak saja. Ya udah, kita kasih aja tai sapi ya kan. Ternyata Tuhannya nggak ada bedanya dengan tai sapi karena sama-sama menghapus dosa. Haleluya. Ini Darius ini gimana Darius ini? Sebentar itu Ustadz Sugi. Ya. Saya cari-cari ada di sini, itu pertanyaanku belum dijawab. Apa bang pertanyaannya bang? Masalah jin kafir dan jin muslim. Udah. Iya pertanyaan. Udah Belum ada dijawab tadi ya? jawaban. Belum. Pusat keburu pergi tadi. Jin kafir, jin muslim. Kalau di dunia ada oten kafir sama orang muslim. Ngeyel mana oten kafir sama jin kafir? Udah itu. Nggak ya loten kafir bang. Parah ya. Bang, kamu kan masih Kristen bang.
Udah muslim lah. Udah muslim. KTP doang. Kristen. Tapi udah nggak percaya Kristen gitu. Dari dulu enggak. Udah syahadat sama sholat belum? Syahadat udah beberapa puluh kali, sholat belum pernah sekalipun. Oh iya udah 2 kali, tapi gagal. Gagalnya? Anjir, ada sholat gagal. Gagal. Lupa gerakannya. Dia nggak tahan bulan puasa. Jadi setelah lepas bulan puasa baru bersyahadat benar dia. Aku punya nubuat nih. Kalau aku punya teman sepermainan, di mana ada dia, pasti ada aku. Bunda Rahma kemana? Bunda Rahma dicari-cari sama ini netizen di bawah. Bartu MPU, silakan. Halo, salam. Ya, selamat malam. Oh, Gimana Bang? Mohon maaf, saya izinkan bertanya, tapi jangan batalkan ya. Tunggu dulu saya ngomong baru tanggapi. Gitu. Anda Kristen apa? Protestan Katolik? Saya Kristen. Protestan Katolik? Protestan. Ya. Saya mau tanya tentang Biblia berjalan ini. oke. Kita mau jawab, silahkan. Iya, tadi saya dengar itu abang mengatakan bahwa tai sapi sama Tuhan nggak ada bedanya. Sekarang saya mau tanya balik, Nabi Isamu sama Allahmu itu, kalau kami katakan juga itu boleh bilang tai sapi, apa juga bedanya begitu? Kalau pakai dalil silahkan bang. Kalau saya kan punya dalil bang. Tidak, bukan sekarang. Nggak bisa. Saya pakai dalil. Saya pakai dalil. Di dalam kitab Keluaran 29. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh. Nah, Kalau mau mengatakan itu, kamu harus punya dalil seperti saya. Silahkan Allah kamu mau tuduh apapun, tapi pakai dalil. Seperti saya dong. Di dalam kitab Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Jadi di dalam kitab Keluaran, korban penghapus dosa adalah tai sapi dibakar. Di dalam kepercayaan Kristen, Yesus disalib untuk penghapus dosa. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi kalau begitu? Kalau fungsinya sama-sama menghapus dosa. Nah, kalau Anda mau menuduh hal yang sama, bawa dalil, silakan. Kalau enggak usah. Nggak bisa. Harus pakai dalil. Tanpa dalil itu namanya menghujat, menista. Kalau saya nggak bisa dikatakan menista karena punya dalil. Gitu loh. Silakan, mau ngomong apa? Kalau saya tantang, ayo laporin kalau bisa. Karena saya bawa dalil, kuat dalilnya. Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Fungsinya sama. Antara Yesus dan tai sapi, nggak ada bedanya fungsinya. Sama-sama menjadi penebus dosa. Jadi sama-sama jadi penghapus dosa, salahnya di mana? Jadi nggak asal ngomong bang, ada dalilnya. Kalau kamu mau menyamakan Allah dengan tai sapi, dalilnya mana? Pakai. Kalau tidak, itu namanya menghujat. Gitu ya. Pandailah kau sikit. Dalam debat itu pandai kau. Jangan nggak boleh asal gonggong. Kalau gonggong anjing mah pandai. Jangan kau yang menggonggong. Ayo bro, buka mic-nya bro. Biar itu Jadi silakan jangan hanya mengandalkan emosi, tapi nggak punya ilmu. Jadi orang kalau nggak berilmu, yang ada cuma emosi, ya kebodohan jadinya. Tidak, saya tidak emosi, saya kasih saran saya. Maksudnya saya itu mengingatkan saya, jangan keluarkan kata-kata yang seperti itu, yang tidak motivasi dengan banyak orang, begitu.
Kau harus belajar dengan Al-Quran. Berarti itu abang, kitabmu loh, berarti abang mesti mendengarkan, bang. Abang mesti mendengarkan. Tadi kok Ustadz Sugi itu ngomongnya ada konteksnya. Ada dari kaum abang naik bilang Allah saya sama kayak batu. Kami langsung mirroring. Tidak. Abang berarti mendengarkannya dengan konteks. Kita nggak Iya. bukan orang gila yang nggak ada apa-apa tiba-tiba ngomong kayak gitu, bang. Tidak, dengar dulu bang, dengar dulu. Kami bukan yang umat yang ditampar pipi kanan habis itu lapor podal sumut. Nggak gitu caranya, bang. Tidak bang, dengar dulu bang. Kalau abang punya etika, punya hati yang baik, itu kasih solusi yang baik, kasih arahan yang baik. Jangan kita mengatakan untuk tak sapi atau sama dengan itu. Itu Nah, di tidak boleh. kitabmu tertulis begitu gimana sih? Mana Bakar ayatnya? aja itu, kitabmu bakar aja kalau kau nggak suka. Saya Mana bicara ayat? berdasarkan Harus open cam kitabmu. Mana ya? Nggak boleh Keluaran kayak gitu. 29 ayat 14 kau baca. Perasaan Baca, udah saya sebut tadi. Coba baca. Atau gimana sih? Kayaknya harus di open cam kayaknya. Tetapi daging lembu jantan itu, daging dan kulit kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis di luar perkemahanmu sampai Terus? habis. Itulah korban penghapus dosa. Baca baik-baik. Itu apa artinya? Coba kasih artikan. Coba. Artinya tai sapi bisa jadi penghapus dosa. Siapa yang bilang ada kata tai sapi di situ? Ada. Kotoran. Itu kotoran, itu mengatakan kotoran, bukan tai sapi. Kotoran itu bukan tai, Bang. Tetapi daging lembu jantan bedakan itu kotoran sama tai. Bentar, Bang, dengar. kau Jadi kotoran belajar di sini baik-baik. apa? Di kotoran Dengar di sini dulu, apa? kau belajar. Bedakan Kotoran sapi apa, Bang? Kotoran di situ apa? Yang- Kotoran sapi apa, Bang? Dahak sapi. Tidak Kotoran sapi apa, Bang? boleh. Itu di situ kotoran sapi itu, kotoran lembu. Paham enggak sih? Tuh. Tetapi daging lembu jantan itu Abang ini- kulit dan kotorannya haruslah Kau tuh kamu belajar dulu bakar Al-Quran habis dengan sebaik dengan mungkin, api baru di kau luar belajar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kotoran di situ apa, Bang? Kotoran sapi apa, Bang? Hah? Jawablah. Jangan cuma nerotos kayak orang gila tapi ditanya nggak bisa jawab. Apa itu kotoran lembu di situ, Bang? Hah? Tabungan lembu itu namanya kotoran, tabungannya. Kau sok bijak. Ludahin mulutmu baru rasa kau. Sok bijak kau itu. Udah jelas-jelas di situ disebut kotoran. Kotoran tuh kalau bukan tai sapi apa? Dahak sapi. Bertu, sok bijak kau, sok gadis, perasaan sempit kau naik ke sini. Kok gadis sih? Aduh, sok gadis. Kok sok pula. gadis? Ih, baperan, malas sekali aku dengar kayak gitu tuh. Sok Ini gadis, misoginis juga nih. perasaan sempit dia. Jelas-jelas di situ tulis kotoran. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan tainya, kalau boleh kasar seperti itu, haruslah kau bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Nah, kalau Yesus disalib juga menghapus dosa, tai sapi dibakar untuk menghapus dosa, lalu apa bedanya kalau fungsinya sama? Itu yang saya pertanyakan. Berarti Anda sedang menyamakan Yesus dengan tai sapi kalau begitu. Dan itu kenapa saya katakan begitu? Karena tadi kawanmu mengatakan bahwa Tuhanku sama dengan batu. Makanya aku tampar balik pakai Bible. Ternyata dia menyamakan Yesus dengan tai sapi. Ngeyel lagi. Dasar kafir. Yang disembah aja orang gila, makanya pengikutnya gila semua. Markus 3:21 itu Yesus gila tuh. Ayo buka mic-nya, Bro. Diskusi jangan pakai perasaan tapi pakai data. Temanmu tadi yang naik di sini menghujat. Tidak pakai data, dia mengatakan sembahannya umat Islam itu batu. Gitu loh. Tampol balik mewek. Jangan begitu. Pakai etika. Matamu. Kawanmu aja nggak pakai etika, kita suruh pakai etika. Enak aja. Sikatlah.
Nah, itu siapa ngorok itu? Ada yang ngorok ini siapa? Monica kenapa Monica? Monica, kamu cewek kok ngorok? Mau ngomong apa enggak tuh, diturunin ya? Ngorok doang. Monica. Bertu kenapa ini nggak ngomong nih Bertu? Kehabisan kata-kata ya. Ayo. Dar dia, sesak napas dia. Aldino selamat. Pergi dia. Albino, pasti putih kulitnya dia. Pergi dia. Ini coba dipanggil nih. Slow down. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana slow down? Mau nanya aja bang. Boleh bang? Boleh. Gini bang, banyak orang Muslim nih yang belum berilmu tapi masuk ke room Kristen itu sosok debat, jadi sering blunder memalukan Islam. Itu gimana pendapat abang bang? Berarti blow on dia. Pendapatnya begitu, blow on. Maksudnya Pendapat saya 6 juta per bulan. Gak tahu kalau Bang Handi, silakan Bang. Ya blow on udah tahu, nggak ada ilmu naik diskusi kan, blow on. nggak maksudnya bang, Kalau ini caranya supaya Bibli kita sama Bang Sum. Ntar dulu Bertu, saya lagi ditanya. Kenapa lagi slow? Lu Bertu dipanggil diam, orang lagi ngomong lu ngomong, gimana sih lu? Ntar dulu. Kenapa slow? Soalnya banyak saya lihat tuh room Kristen yang naik-naik itu nggak berilmu, siapa tahu bisa Oke, kita jawab aja ya, kita jawab. Kita nggak bisa melarang orang, cuma kita himbau kalau belum cukup umur, ya nggak usah dulu dipaksakan berlari. Kalau belum cukup saya nggak usah terbang dulu. Kita sudah ingatkan loh. Ya mungkin karena mereka punya kebebasan sih bang. Yang mau diapa, kita nggak punya hak untuk melarang orang. Himbau aja gitu. Nah kalau anda menemukan itu, dengerin dulu. Kalau anda menemukan itu, anda yang tegur ya. Saya beri tugas kepada anda. Anda yang tegur ya, oke? Ya bang. Oke, makasih. Selesai. Udah cukup. Saya beri tugas kamu pekerjaan rumah, tegur satu-satu, oke? Ya bang. Oke, makasih. Ya bang. Udah. Kenapa Bertu tadi orang ngomong lu ngomong juga lu? Sekarang lu ngomong apa? Tidak. Jangan sampai kakak Bibli berjalan sama Bang Suma ini hanya cari konten untuk konten. Nah ini cari uang begitu. Terus masalahnya apa buat lu? Ini kayaknya kalau kami orang Kristen itu sesuai apa yang kami omong. Kalau sesama Muslim, dengar Bertu, kalau sesama Muslim kalian ini nggak terima apa yang. Kalau sesama Muslim saling memberi, kenapa kamu yang kepanasan bro? Kenapa sih kamu iri hati banget? Muslim itu saling membantu. Kenapa kalau yang nangis? Kalian yang apa menghina agama Kristen? Yang mana yang menghinanya bro? Kalian yang menghina. Yang menghinanya yang mana? Yang mana yang menghinanya? Yang mana? Kalian yang merendahkan agama Kristen bukan? Iya, yang mana yang menghinanya? Yang mana? Itu ini kita sudah lihat ya. Yang mana yang kau lihat? Yang mana? Agama orang. Kamu itu berdasarkan rasa sih. Makanya kalau diskusi jangan pakai perasaan, pakai data. Tidak saya tidak pakai perasaan apa. Ya terus mana datanya itu? Kami menghina. Kalau punya begini bang, kalau punya pengetahuan, kalau punya ini kayaknya kau bicara terus nggak mau mendengarkan ini. Datanya mana yang menghinanya mana? Dengar dulu, kalau punya hati yang nurani itu harus. Coba aku ngomong di bawah, ngetik aja deh di bawah deh. Gua enak dengerin suara lu. Kau ketik aja di bawah. Mewek kau kan? Ya. Kalian punya hati. Congormu itu. Jeplak aja. Apa ya, iri gitu. Teman-teman Muslim kami semua, saudara-saudara Muslim yang mengasih gift-gift berefek-efek, kenapa paru-paru dia yang kena efek samping? Lucu itu.
Jadi jangan naik, kalian jangan naik yang manja, sok gadis, perasaan sempit, jangan naik. Angker di sini, angker. So gadis. Coba definisikan bang, so gadis itu gimana bang tadi bang? Sok gadis, perasaan sempit dan manja, itu. Tahu kan, gadis itu masih sempit toh. Yang sempit itu harusnya perawannya, bukan apanya tadi, lupa. Udah, kita sambut lagi nih. BROUP, bro up sama Harisinyo. Naik baru jeda gimana sih? Bentar bang. Nunggu apa? Persiapan apa nih? Bang, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan bang. Kamu muslim apa bukan? Oke. Alhamdulillah bang, Muslim bang, Islam. Oke, baik, saya jawab ya. Jadi kalau berbicara itu harus dibuktikan berdasarkan data, bukan berdasarkan rasa. Kedua, kalau kamu masih bujangan, kalau orang tua masih lengkap di rumah, kalau mau keluar rumah izin dulu sama orang tua. Ketiga, hindari terlalu banyak begadang kalau tidak ada perlunya. Ketiga, jangan main judi karena tidak ada judi yang membahagiakan. Yang keempat, jangan sampai olahraga kalau napasmu masih belum mencukupi. Kelima, jangan manjat pohon kalau saat musim hujan kan masih licin. Terakhir nih, jangan main-main saat Anda serius. Itu kira-kira yang terakhir ya. Sudah saya jawab ya bang. Terima kasih paman. Ini bang, Ya. Sebelum dia bertanya aku jawab. Jangan terjeda kau bang. Kalau terjeda nggak bisa bang, nggak dengar suaramu. Sekarang jawaban saya tadi lu bikin pertanyaan ya, tadi saya jawab duluan. Sekarang kau bikin pertanyaan, silakan. Yang mau ditanyakan apa bang? Jangan salah satu, mengenai salah satu hadis Rasulullah yang menyuruh untuk minum kencing unta itu bang. Oh. Itu yang diperintahkan itu bukan orang muslim bang. Jangan jeda dulu. Itu yang diperintahkan bukan orang muslim itu bang, tapi seorang pendatang yang datang ke Madinah, dia sakit, ya kan, lalu disuruhlah oleh Nabi itu untuk datang ke kandang unta, disuruh minum kencing dan susunya. Tapi setelah sembuh justru dibunuh itu penjaga unta itu. Tapi itu bukan perintah kepada orang muslim, tidak ada perintah ke orang. Terus muslim. ontanya dimaling. Ontanya dimaling. Nah, itu dia. Ontanya dimaling dan pemilik untanya itu dibunuh-bunuhin semua sama yang. Iya. Jadi kalau saya ibaratkan itu Nabi sedang menghinakan mereka sih. Seperti yang terjadi di dalam kitab orang Kristen, di mana orang Israel itu disuruh membakar roti di atas tai. Nah, itu penghinaan kalau menurut saya. Dalam pemikiran saya berarti Nabi ini sedang menghinakan orang itu karena memang orang itu penjahat itu. Nah, suruh minum kencing itu. Tapi untuk orang muslim nggak ada diperintah. Oke bang, baik bang. Dan Ya. itu bisa dibilang kayak rata-rata kaum penghuni tiang salib itu Bukan banyak begitu banget bang. yang Kalau ada oten kayak tadi, kalau dia sakit nggak usah, daripada bayar ke apotik, ya suruh aja minum kencing itu. Nah, Ya, gitu. tadi gitu aja. Praktekin aja ya bang ya. siap bang, siap. Oke, tapi jangan diomelin orang, jangan. Gini. Kalau ketemu penghujat kayak gitu, lu balasnya bisa kayak gini. Itu kan kencing onta tuh, ketika diminum sehat. Sekarang kencing Tuhan lu bisa buat apa kencing Tuhan lu? Kayak gitu, bre. Kontranya gitu aja. Oke bang. Masa siap, kencing siap. onta bisa nyembuhin orang, kencing Tuhan lu nggak ada manfaatnya? Ngapain punya penis kalau gitu? Sakit hati tuh mereka itu. Terus kita nggak dipenjara lagi. Hahaha. Udah berapa ya udah ya. Soalnya iya bang, soalnya banyak banget dari kaum mereka yang membawa-bawa hadis tersebut untuk Ya menghina nggak Islam. apa-apa, kasih tahu aja buat kamu itu minum aja udah, bukan buat kami kok.
Oke? Oke bang, baik bang. Itu aja bang. Aku tanya dari abang-abang ini. Ya coba diulang yang gua kasih tadi. Ya bang. Diulang counter yang gua kasih tadi. Ya kalau mereka suruh membawa hadis-hadis tersebut, suruh aja minum Tuhan mereka kencing muntah aja bisa sembuhkan, masa Tuhan mereka enggak gitu. Ya udah, tugas kamu sekarang adalah Iya, kencing Tuhannya ditanya ya. Mantap. sebelum kau turun saya kasih tugas. Ya, tugasnya adalah hindari tidur pagi waktu sore. Dan jangan bangun malam waktu pagi. Oke, cukup? Baik bang, baik. Oke, makasih. Bang, sama-sama. Dan jangan minum kencing sembarangan. Oke. Yang terakhir, jangan Kalau kencing minum sembarangan. kencing harus rapi. Ya. Karena kalau kamu kencing sembarangan, nanti melebar kemana-mana. Jadi saat kencing tolong dipegangin. Jangan sampai kemana-mana. Oke? Paham? Pegangin 2 tangan ya. Nah, pertanyaannya ke siapa nih? Orangnya kemana? Bro, kamu kalau kencing masih dipegangin atau pegang sendiri atau minta tolong dipegangin? Bro, waduh, ya sudahlah. Pada segi kena tombak, terlalu kencang sih suaranya. Wah, Sugi mah buset brutal. Tuhan kamu kayak guguk. Udah, jangan diulang lah. Nanti kalau ada lagi, silakan. Siapa nih? Harisinyo. Jangan garuk-garuk doang, mic-nya ngomong atuh. Hari Sinyo itu setelah hari apa Bang Andi? Hari Rabu. Oh, berarti Senin, Selasa, Rabu, Sinyo, Kamis, Jumat. Iya, Rabu deh. Harisinyo, ngomong-ngomong gak usah turunin ya. Nggak bener lu minta naik, diem aja deh. Nggak bener juga. Lama-lama tak kasih duit nih. Ayo, Oh, yang ini baru ada naik. warung Bang Zuk. Silakan ada yang mau ditampilkan. Udah screenshot, udah record. Ah, nanti buat VT nih mereka nih semua nih. Gak apa-apa. Bangga ini Bang Andi, mereka tuh dengan kita Bang Andi. Kalau nggak mau saya turunin. Luka Lara. 1, 2, 3, Luka Lara. Ya, jangan turun dulu. Waalaikumsalam. Oke, Muslim. Bertu, Selamat nonton di bawah, Aki ya. Siapa? Bertu, lagi kenapa? Ya, jangan turun dulu. Lu kok jangan turun dulu lo? Kok? Jangan itu turun saya dulu, biar saya ngomong dulu. Jangan turunkan saya dulu. Jangan turun dulu. Kita nggak mau turun kok. Iya, kita mau di atas kan. Jangan turunkan saya dulu. Begitu. Itu benar. Ya, silakan. Nah, begini. Kalau Abang Suma sama teman-temannya itu coba belajar sendiri dulu Al-Quran. Jangan Anda itu belajar kuasai Alkitab orang, tapi tidak tahu semua. Bertu dari apa kapan yang ngomong ada di lambat kayak Al-Quran. gini, maaf? Nanya. Begini Bang. Kenapa kok ngobrolnya lambat-lambat begitu? Dari kapan? Kalau kalian itu belajar sendiri ya, kitab sendiri, jangan belajar tentang Alkitab orang, karena tidak sesuai apa yang kalian. Tukang tape makan serlo deh, tape deh gue. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaka sembung ke Cikampek tidak nyambung kam. Kenapa? Jaka sembung ke Cikampek Bang. Anda itu harus belajar sendiri Alkitab, pahami sendiri, baru pahami Alkitab orang begitu. Jangan sosok tahu Alkitab orang, tapi tidak tahu semua apa isinya, apa artinya itu. Terus kalau menurut Abang itu apa artinya malam minggu? Menurut Abang?
Jangan sosok tahu begitu. Enggak, saya mau nanya ke abang, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu, bang? Mau ke pesta tak berduit, akhirnya terusin, bang. Kenapa begini? Jangan kalian itu, misalnya saya kasih saran, jangan kalian. Saya juga gimana sih abang ini? Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya duit, akhirnya nongkrong di mana, bang? Maksudnya Anda apa itu tanya itu seperti itu? Ya, maksud saya begini, bang. Kenapa judi itu dilarang? Abang tahu nggak kenapa judi itu dilarang, bang? Iya. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa itu? Bertanya seperti itu. Saya kan nanya situ duluan. Iya. Kenapa? Saya nanya kenapa, kok nanya balik sih, bang? Saya kayak nanya duluan. Tidak, saya lihat kalian ini kayak kata-kata itu jorok sekali gitu. Kan judi kok jorok? Kan bertanya kenapa judi itu dilarang? Dari awal itu saya lihat kalian itu kayak kata-kata. Kalau dari awal, bang, pasti itu ya. Kalau dari awal itu kan belum kita akhiri, ya. Jadi masih ada pertengahan. Iya, nah, kenapa di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan? Iya, memang saya tahu. Bagaimana Anda kalau Anda punya teman terus misalnya pacar terus pertemuan perpisahan, bagaimana perasaanmu saat berpisah, bang? Tapi begini, bang. Tapi ya, bagaimana, bang? Kata-kata jorok, kata-kata kotor itu yang tidak membangunkan orang itu kan tidak wajar. Abang ini kok suka jorok-jorok sih? Kenapa sih, bang? Kok jorok-jorok? Oh, yang jorok itu. Nah, bang, ini abang 3 kali lo ngomong jorok. Itu kebiasaan itu orang. Abang itu jorok, itu lihat jasnya aja ungu. Agama Muslim itu menghina orang, kritik orang. Ya, kebiasaan Muslim itu maaf susah. Kenapa kamu beli jas warna ungu kamu? Kamu kan laki-laki. Kan hatinya melo dia, melo. Coba manja dia. On cam dulu. Gadis kau kan? Bertu, kau sok gadis kan? Perasaan sempit kau kan? Kau yang manja. Manja. Iya, gini aja lah bertanya. Aku mengutip dari seniorku, Bang Andi. Ini coba kau jawab. Kenapa anak babi kalau jalan dengan induknya, anak-anaknya kepalanya nunduk semua? Kenapa begitu? Karena ikut kau punya otak yang miring. Jawabannya bagus dia. Sepertinya dia tahu perasaan babi ini anak ini. Tahu dia perasaan otaknya babi. Begitu. Hanya kalian itu. Bang, jadi cari uang saja. Jadi apa artinya malam minggu, bang? Bang, apa artinya malam ini? Karena biasanya orang yang pakai jas warna ungu itu artinya lembut, melankolis dia, bang. Pertanyaan sekarang, bang, Anda kalau nyanyi itu pilih lagu rock? Enggak. Saya nggak tanya tentang Alkitab atau Alkitab. Tanya. Jadi kalau begitu saya tanya aja yang lain, bang. Etikanya kalian. Bang, kenapa itu ikan di laut? Ya, kenapa kalau ditangkap terus dibakar, kenapa dia tidak asin itu ikan, bang? Padahal dia berenang di air asin. Karena kau punya otak yang miring, jadi begitu sudah ikan itu. Oh, miring. Otak. Oh, saya udah tahu nih. Artinya, kamu waktu jatuh dari pohon bergeser itu ya, bergeser kenapa? Hanya kritik agama orang. Kebiasaan Muslim itu makan lah. Emang orang siapa, bang? Saya orang Indonesia, saya tidak tahu bahasa. Coba kok, kalau kau orang Indonesia coba kau hafal Pancasila. Coba kok, Pancasila. Sila pertama, 1. 3. Otak miring. 3 Tuhanmu itu, kalau langsung 3 Tuhanmu 3. Aduh. Langsung 3. Otak menghina agama orang lain. Kalau lebar jangan terlalu suka makan telur kambing. Bagaimana? Kamu tahu nggak cara keluar TikTok, bang? Tidak. Coba praktekin, bang. Saya nggak bisa. Coba praktekin 1, 2, 3 praktekin keluar TikTok. Nah, pinter dia keluar TikTok tuh dipraktekin. Pinter kan? Ternyata pinter dia keluar TikTok, pinter.
Siapa lagi nih yang satu nih? Semoga mendapat pencerahan. Ya, buat malam. Malam. Ya maaf, tadi saya mau tanya sama Bibel berjalan, tapi soal itu. Gedein dikit suaranya bang. Bang, gedein dikit suaranya. Oh, lagi Milo. Saya mau bertanya sama Bibel berjalan soal tai sapi itu. Abang Kristen ya bang? Ya betul, Kristen. Ya Keluaran 29 nomor 14 bang. Keluaran 29 14. Coba dibaca bang. Ya. Bentar ya. Iya bang. Ah, bagus ini abang, dia mau bawa data. Daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus mendengar dia. Bagus. Panjang itu. Panjang. di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, gimana itu bang? Iya, tadi katanya tai sapi sama dengan Tuhan begitu. Ya, Yesus mati di tiang salib itu untuk apa bang? Ya benar. Untuk apa bang? Menebus dosa. Nabus dosa. Kalau kotoran sapi dibakar untuk apa bang? Tapi itu ada dagingnya juga di situ, bukan hanya kotoran, ada daging dan kulit. Iya semuanya lah bang dibakar. Iya. Ya jelas ini seonggok-onggok atau part-part daripada lembu jantan itu dibakar di luar perkemahan ya menghapus dosa bang. Baik kulitnya, kotorannya, dagingnya daging gitu. Dan ya daging itu kan bersamaan dengan daging juga. Kenapa? Cuma kotorannya saja gitu. Tapi saya kan mau kasih ilustrasi ke Bibel berjalan tadi. Kalau saya kebetulan omnya Bible berjalan itu ponakan saya ini omnya bang. Tadi saya sudah omelin dia suruh tidur bang, udah malam. Besok sekolah kan dia masih sekolah soalnya. Ya yang bersangkutan kan nggak ada, jadi biar saya turun aja gitu. Itu ponakan saya bang. Jadi kalau gini aja deh bang, kalau abang merasa tersinggung ya saya minta maaf ya bang ya. Soalnya kita berdata loh bang. Tadi kan saya cuma mau bertanya ke dia. Tapi suara abang kok ngayun gitu loh, gedein dikit apa bang? Ya udah malam ngantuk gitu bang, minta maaf. Oh ya saya juga minta maaf ya bang. Iya bang. Kasih bang. Yuk mari. Yuk pagi bang. Yuk pagi. Lancar kan kalau gue yang respon oten-oten. Baik dia sebenarnya tuh. Tergantung kita aja sih. Kalau dia berjalan itu bang, mohon maaf. Waktunya dia istirahat, besok sekolah. Itu ponakan saya, gitu. Kalau Kaisar ini sepupu lain kali. Ya Allah, ada aja yang naik malam ini ya. Ada yang baperan, sok gadis, sok perawan. Ada yang habis baterainya. Macam itu. Hukum perdata di kampung Gusti. Tidak ada data, tidak ada bukti. Masuk Pak Eko. Jaka Sembung ke Cikampek. Pulang-pulang naik kereta. Udah tidak nyambung. Jadi kampret. Nyambungnya kemana nih? Sudah kubilang jangan coba lawan Om Handi Celebes. Nanti kau terguncang keram otak dan nangis. Apalagi data Pangeran Kores tajam, tervalid dan berprogres. Buat otak kalian jantung, ginjal, hati, pankreasmu berserak merembes. Selamat malam Jimmy Dev.
Malam. Waduh, Jim, gimana Bang Bang? Handi, lanjut Bang Handi. Jim, gimana kabarnya Bang Kaisar di sana? Di sana mana bang? Di tempat kamu? Nama Kaisar di tempat saya baik-baik aja bang. Oh mantap. Dia jabatannya apa sekarang? Masih RT dia? Saya nggak tahu soal itu. Katanya sih kemarin nyalon lagi 2 periode tapi nggak kepilih. Masalah apa sih dia, Bang? Katanya pengurusan KTA apa itu kagak telat gitu loh. Kan di situ ditulis 1 kali 24 jam kamu harus lapor. Malah diganti sama dia 1 kali 24 jam RT lapor. Kan nggak bagus Bang. Lapor diganti lapor. Gimana itu? Ya nggak bisa kepilih lah. Ya Pak Jinia. Nggak tahu, abang nanya ke orangnya langsung aja bang. Apa bedanya lapor sama lapor Bang? Oh nggak tahu. Bagaimana ceritanya ya? Enggak. Saya bingung ini Bang Hamdi ini langsung nanya kayak gitu ke saya gitu loh. Saya kan tamu di sini harusnya disambut dengan baik. Ya kan udah sambut balik. Ntar kita nanya-nanya Pak RT gimana kabarnya, kan baik itu Bang. Apakah itu mencontohkan seorang muslim? Ya menanya kabar orang kan baik Bang. Orang mana yang Anda tanyakan? Pak Kaisar. Kaisar siapa Bang? Ya tadi lu jawab katanya tetanggamu. Enggak gini Abang. Ya gimana? Mohon maaf, jangan sampai karena oknum akhirnya Islam jadi jelek di mata orang-orang kami gitu. Saya sangat menghargai. Oknum itu tidak membawa Islam Bang. Oknum itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri Bang. Iya, tapi Anda harus menceritakan. Emang ada hubungannya Islam tadi kalau nanya kabar orang? Abang nanya kabar orang ke saya, terus abang apa korelasinya gitu? Ya kali-kali kan Anda tadi tahu bahwa Pak Kaisar itu tetangga kamu. Enggak. Anda jawab loh tadi. Saya tahu kalau abang argumentasinya ini sebenarnya hanya karena apa ya, hanya lelucon aja. Terus kenapa Anda mau jadi lelucon? Kenapa Anda jawab? Aduh. Kena dia. Kena dia Kaisar. Saya menghargai Bang Handi. Oh jujur gini Bang, saya Bang, jangan ditertawakan orang Bang. Kita sama-sama menghargai. Saya nggak menertawakan Anda. Gini Bang Handi. Ya gimana Bang? Menghargai Bang Hamdi, saya hargai Bang Kaisar, siapapun di sini. Ayo kita sama-sama menghargai satu sama lain. Loh saya menghormati abang loh tadi. Jangan karena kita melihat ada perbedaan akidah, perbedaan agama, keyakinan, lantas kita tidak bisa seperti itu. Rasulullah tidak mencontohkan hal yang seperti itu. Itu yang saya baca. Kenapa kejauhan sih Bang? Ya Rasulullah memang tidak mencontohkan begitu, tapi di dalam Bible-mu sangat mencontohkan intoleran Bang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat toleran, tapi di dalam Bible itu intoleran Bang. Ya udah ini kita masuk ke dalam ini. Kau bawa topik ini. Gini. Di dalam Bible-mu itu Bang. Oke, jangan bahas Bible dulu Bang. Jangan bahas. Lu bawa bahas Nabi saya tadi. Ya saya balas pantun lah Bang. Di dalam Bible-mu itu tidak ada ajaran toleransi Bang. Saya paham itu. Ya udah kalau paham berarti Anda nggak toleran dong. Ya nggak ada masalah. Bang Hamdi ngomong begitu juga nggak ada masalah. Ya udah tanya kok Pak, fakta dan data ada kok. Iya, nggak ada masalah. Ya udah kalau sudah akui begitu ya Anda belajar lagi dong. Iya. Saya akan belajar, tapi bukan berarti Anda harus memaksakan saya untuk belajar. Punya. Ya terus mau ngapain di sini kalau saya nggak paksa? Saya mau bertanya, buat apa Anda buka room? Wah, bukan dulu. Saya tanya Bang Hamdi, orientasi Anda, orientasi kalian buka Komal Hukum seperti ini apa? Ayo. Bukan saya yang buka, hostnya yang buka, saya nggak, saya cuma ngikut. Ya oke. Boleh dijawab. Orientasi kami buka room itu mengedukasi orang yang mau teredukasi. Satu. Kedua, Dengerin dulu.
Kalau Anda bertanya, ini Anda nggak toleran lagi nih. Anda bertanya, saya menjawab, lu ngomong. Nah, Anda mulai kan kena nih sebenarnya ini. Kena udah kan Enggak sama sekali, mohon maaf. Enggak sama sekali, saya enggak kena dengan argumentasi Anda. Ya udah kalau begitu Anda diam dulu dong. Mengedukasi orang yang mau diedukasi. Tapi kalau tidak mau diedukasi, ya udah kembali ke alamnya aja. Kita nggak maksa kok. Pertanyaan saya, oke, terima kasih. Ya kenapa Anda bertanya? Berarti Anda nggak pintar dong kalau bertanya. Oke, enggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan menjustifikasi saya enggak pintar, enggak ada masalah, Bang Handi. Ya udah kalau begitu ngapain lagi? Ya, pertanyaan saya. Anda tahu nggak cara keluar TikTok? Enggak, gitu dulu. Jangan kemana-mana, Bang. Jangan melebar. Enggak, saya tanya dulu. Anda tahu keluar TikTok nggak? Untuk mengedukasi, apakah? Ya silakan aja dipraktekkan di bawah. Cara keluar TikTok seperti apa kan gitu ya? Mana dia? Oh, dia praktekin cara keluar TikTok. Ya males aja diskusi kayak orang begitu, terlalu baperan. Dia tadi menyinggung Nabi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan demikian. Memang saya berbuat apa? Mau masuk ke arah Bible, bandingkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Bible. Ayo, nggak mau juga. Terus semua ngapain naik di sini? Nyari jangkrik. Nyari jangkrik bukan di sini, bro. Oke, Kaisar, sambit dulu yang satu. Sambut. Selamat malam, Winches. Winches. Good night. Selamat malam, Winches. Satu. Malam. Winches. Malam Bang. Iya. Lanjut Bang Andi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu di bawah dulu ya, akhi ya. Kita mau nunggu yang bukan Islam. Enggak apa-apa. Bang. Tahu nggak siapa tahu ada yang mau disampaikan dulu. Silakan Bang. Enggak, kebetulan tiba-tiba aku ada di atas aja Bang. Enggak, siapa tahu Anda habis jual tanah sengketa atau apa begitu. Enggak ya, aman. Enggak, aman Bang. Oh, aman. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nggak apa-apa, janganlah naikin begini ya. Kalau mau naik pakai nama sesuai foto. Karena foto itu kalau nggak salah bukan Juma namanya foto itu. Nama foto itu kalau nggak salah Paulus. Ini kamu menginista loh penulis kitabmu itu. Itu kau jangan nista. Udah fotonya penulis kitabmu kau ganti nama orang. Kau menista banget kau itu. Aduh ya. Ini orang. Bener kah itu Kaisar? Fotonya Paulus dikasih nama Bang Juma. Menista itu. Laknat. Betul-betul aja lah. Jujur lah kalian. Tunjukkan identitas kalian begitu loh. Karena gurunya nggak botak ya, Ikhwan ya, dan kawan-kawan Kristen. Gurunya tuh nggak botak, rambutnya bagus, tebal. Berapa kali kalian dengar itu nubuatan buat Bang Zuma itu, ganteng, perkasa, lazim. Ya, selamat malam Gabriel Megan. Selamat pagi, malam menjelang pagi Gabriel Megan. Masuk. Nih. Iya, selamat malam. Ya, oke, masuk Pak Eko. Bang, saya mau tanya Bang. Ya silakan. Kalau dijawab jangan sakit hati ya. Kenapa ya Bang ya kawan aku tuh selalu mengatakan kalau saya sering makan babi itu sering dikatain nggak enak itu, katanya haram tuh. Yesua Masih waktu hidup dia mengharamkan babi Bang. Apa? Karena Yesus waktu hidup dia mengharamkan babi. Oh gitu. Jadi kalau ada orang makan makanan haram, ya menurut kamu enak, tapi hukumnya haram. Serah abang. Memang berapa ekor per hari kau makan babi Bang?
Enggak juga sih, mahal babi di sini bang. 2 bulan. Suka makan babi Gabriel? Ya. Tapi enak Kuku loh bang. babi gimana rasanya? Kata-kata orang Muslim itu nggak enak. Itu moncong Iya. kan itu kan moncongnya tuh bang, ada hidungnya lebar, itu Rasanya dimakan nggak? Apa? Itu moncongnya itu dimakan nggak bang? Moncongnya itu. Enggak, saya nggak suka kepalanya, saya suka dagingnya itu. Oh. Diapain pak? Ya dimasak, digulai. Cara membunuh B2 gimana caranya bang? Di sini mah kebanyakan yang jual babi itu yang sering tinggal di dalam itu, di dalam kebun itu. Enggak, cara membunuhnya gimana bang? Cara mematikannya gimana? Iya, babinya dimatinya gimana? Ditembak kayak pistol yang gede itu. Mahal. Kalau di kampung gua itu bilangnya itu namanya itu kecepek. Cepek. Kalau kuku babi biasanya dimasak apa? Apa? Kuku babi biasanya dimasak apa? Nggak tahu, kalau saya emang nggak suka kukunya itu, saya makan dagingnya aja itu. Di mana sih katanya suka babi, kukunya kok nggak dimakan? Ya ngapain gua makan kuku? Emang semua babi itu gua suka kukunya, gua suka kepalanya, gua suka matanya, nggak mungkin juga lah gitu. Matanya juga nggak dimakan? Iyalah ada, ya tergantung. Kalau gua mah nggak suka, lain-lain nggak tahu suka apa enggak. Oh alah mas, jadi masih milih-milih juga ya? Iyalah. Oke. Kalau monyet makan nggak monyet? Jangan res. Enggak lah. Enggak. Oh nggak Bang, makan. kenapa babi kalau jalan sama mamanya itu, ibunya atau induknya itu, anak-anaknya itu pada tunduk kepalanya bang? Kenapa? Kok nanyain saya? Saya kan cuma bilang. Kan cuma nanya doang bang. Koplak. Saya yang sini nggak tahu loh bang. Saya itu bukan biasanya kalau ada orang hutan itu ya, bukan orang kayak suku pedalaman itu, nah jual babi ke kampung saya beli itu. Oh, berapa per kilo bang harganya? Sekilonya itu berapa? 95.000. Mana lebih mahal, daging babi apa daging sapi? Ya daging sapi, daging babi, kalau saya mah enaknya daging babi bang. Saya jarang makan daging sapi. Kamu di mana sih ini bro tinggalnya? Kalimantan apa? Bukan? Saya di Sumatera Selatan. Oh di Oku. Apa Oki? Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Iya, di Bukit Sulap banyak babi itu ya, Bukit Sulap. Abang, babi itu bisulan nggak Gabriel? Yang saya mau nanya ini, yang bener lah yang jawabnya itu satu-satu. Ya kan tadi anda nanya babi, babi itu hukumnya haram dimakan, gitu loh. Kan udah dijawab bang. Tapi pertanyaan bang Andi tadi nggak dijawab. Kenapa anda malu menjawabnya gitu loh? Nah, pertanyaan kedua lagi apa bang? Jawab res, pertanyaan keduanya res. Ya sok atuh nanya apa pertanyaannya? Kamu gak denger? Tapi di sini bang, saya lihat di TikTok itu bang banyak bang agama saya kan agama itu agama Kristen juga yang makan babi. Kenapa abang bilang haram itu? Ya Tuhan bilang haram ya haram lah. Kan Tuhan yang bilang, bukan kita. Oh iya ya. Tuhan. Kenapa dimakan kalau Tuhan bilang haram? Dan kalau kita baca-baca juga di kitabnya orang Kristen, babi haram aja itu di Perjanjian Lama di Imamat. Di Yesaya 66, tahu kitab Yesaya nggak Gabriel?
Woi, tahu nggak? Apa bang? Kitab Yesaya tahu nggak? Kitab Yesaya? Waduh, dia ke perpustakaan, nyari dulu. Nah, Gabriel tahu nggak kitab Yesaya? Nggak tahu. Nggak tahu. Lu punya Bible nggak? Bible punya nggak? Kitab sucinya ada nggak di rumah? Coba dibuka, dicari kitab Yesaya, di dalamnya itu ada. Di kitab Yesaya dijelaskan juga sini ya. Di Yesaya 66 nomor 16 sampai 17 gitu. Nanti di akhir zaman itu Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang makan babi sama orang-orang yang ada di tengah taman yang disembah oleh orang-orang tersebut. Jadi kalau misalnya masih bebal juga makan babi, gua nggak tahu ngikutin siapa. Gitu kawanku. Jadi gimana orang tua saya juga makan babi saya. Ini gimana ini bang? Ya kasih tahu aja Pak. Ya kasih tahu aja pelan-pelan sama orang tuanya, Mak. Kayaknya kita saatnya udah nggak bisa makan babi deh, karena ternyata Tuhan melarang ini. Baca deh kitab Imamat sama kitab Yesaya gitu. Coba aku ini ya bang. Ya. Mau masuk Islam? Ya udah bang, itu aja bang. Oke deh, siap.